Bab 576, Pernikahan antara Zubaji dan Gu Yuyu. Hancurkan wilayah abadi Heng. Zubaji dan Gu Yuyu tampak tercengang, dan lelaki besar yang terputus dari alam abadi itu dengan hormat meminta untuk meninggalkan ruang bawah tanah sambil tersenyum. Dua orang dewasa, kalian telah dipenjara di ruang bawah tanah selama ini. Aku telah banyak menyinggung kalian. Mohon maafkan aku. Terutama di mata para lelaki besar ini, mereka penuh dengan rasa takut dan cemburu terhadap Zubaji dan Gu Yuyu. Mengapa? Beberapa waktu lalu, Zubaji dan Gu Yuyu membawa orang-orang ke wilayah abadi Duanheng untuk menangkap asal-usul wilayah abadi Duanheng. Tanpa diduga, kekuatan Duanheng Xianyu ini sangat kuat, dan informasi yang ditanyakan sebelumnya salah. Aku pikir hanya ada orang suci abadi peringkat kelima di wilayah abadi Duanheng. Tanpa diduga, yang terkuat bukanlah orang suci abadi peringkat kelima, tetapi orang suci peringkat ketujuh. Jadi, Zubaji dan yang lainnya tidak cukup kuat, dan seluruh pasukan musnah. Untungnya, wilayah abadi Heng hancur ada di sini. Aku pernah mendengar nama Kyushu Xianyu. Tidak mungkin. Selama kurun waktu ini, pergerakan wilayah abadi 9 provinsi tidaklah kecil, menghancurkan 14 liga. Jadi, Duanheng Xianyu tidak melenyapkan Zubaji dan Gu Yuyu. Sebaliknya, memilih untuk dipenjara. Sampai 2 hari ini, wilayah abadi Duanheng mendengar tentang peristiwa besar di Dongxinghai. Chen Chang'an, seorang guru pertapa di wilayah abadi 9 provinsi, menyapu gelombang kematian sendirian. Kekuatannya terungkap, mengejutkan dunia. Saya mendengar Zubaji menyebutkan bahwa guru tersembunyi Chen Chang'an adalah gurunya. Jika Chen Chang'an tahu bahwa Zubaji dan Gu Yuyu dipenjara di wilayah abadi Duanheng, maka wilayah abadi Duanheng tidak boleh dihancurkan. Jadi, wilayah abadi Duanheng sangat ketakutan, dan dengan cepat melepaskan Zubaji dan Gu Yuyu. Keluar dari penjara bawah tanah. Sudah lama sejak saya melihat matahari, Gu Yuyu dan Zubaji sedikit tidak nyaman. Gu Yuyu memegang lengan Zubaji di lengannya, dan dia merendahkan suaranya. Baji, apa yang sebenarnya terjadi? Sejujurnya, Gu Yuyu dipenjara di ruang bawah tanah selama periode waktu ini, berpikir bahwa dia pasti akan mati dan tidak bisa hidup. Tidak pernah menyangka bahwa Duanheng Xianyu akan membiarkan mereka pergi. Zubaji memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Melihat bahwa orang-orang ini takut menjadi seperti ini, mereka jelas tidak takut pada mereka. Siapa yang kamu takuti? Ini semua tentang tuannya. Jadi dia berkata dengan yakin, Yuyu, semua ini pasti ada hubungannya dengan Tuan, kalau tidak mereka tidak akan bisa membiarkan kita pergi. Demikian, Zubaji berbicara kepada orang-orang besar di wilayah abadi Duanheng. Kalian telah memenjarakan kami begitu lama, dan sekarang kalian tahu kalian akan mengakuinya. Sudah kubilang semuanya, Tuanku sangat kuat, aku tahu sekarang. Orang-orang besar itu mengangguk dan membungkuk dengan tergesa-gesa. Tuan, kami tahu. Ini semua salahku bahwa kami tidak mengenal Gunung Tai, dan berani memprovokasi orang dewasa, tolong jangan dimasukkan ke hati. Sekarang wilayah abadi Duanheng takut setengah mati. Aku sangat takut Chen Chang'an akan tiba-tiba mengambil tindakan dan menghancurkan wilayah abadi mereka. Zubaji takut menjadi seperti ini ketika dia melihat orang-orang besar ini. Banyak di antaranya adalah orang suci dari Dao abadi. Dia mendesah dalam hatinya, Tuan luar biasa. Memikirkan hal ini, Zubaji tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tangan Gu Yuyu. Meskipun Gu Yuyu telah menggunakan senjata berat kapak, tetapi tangannya tidak kasar, tetapi sangat halus dan lembut. Sangat nyaman untuk disentuh.
Gu Yuyu tidak bisa menahan iri untuk tidak melirik Zubaji. Babi warna besar gelombang. Babi Baji tertawa. Meskipun Zubaji dan Gu Yuyu dipenjara di ruang bawah tanah wilayah abadi Duanheng. Tetapi, untuk penahanan ini, Zubaji sama sekali tidak marah, sebaliknya, dia menikmati waktu ini. Seperti kata pepatah, cinta untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, di ruang bawah tanah yang gelap, babi yang kesepian dan janda tinggal bersama di kamar yang sama. Bagaimanapun, Zubaji, sebagai mantan Marsekal Kanopi, berani menjadi cange di istana Guanghan, yang sangat berani. Seperti yang dapat Anda bayangkan, trik menggoda saudara perempuan ini masih sangat bagus. Sekarang, jelas, setelah dipenjara di ruang bawah tanah selama periode waktu ini, Zubaji telah meraih Gu Yuyu. Masih mengagumkan, bagaimana mengatakannya, Gu Yuyu ini adalah kaisar abadi yang sebenarnya. Dari segi kekuatan, jauh lebih baik daripada Zubaji. Sebelumnya, basis kultivasi Zubaji lemah, itu karena nilai domain Chen Chang'an tidak cukup, dan dia enggan menggunakannya untuk meningkatkan basis kultivasi Zubaji. Namun kali ini, Chen Chang'an memperoleh banyak nilai domain dalam gelombang kematian. Agaknya, ketika saatnya tiba, Chen Chang'an akan membuat peningkatan besar dalam kultivasi Zubaji. Bagaimanapun juga, Zubaji ini juga merupakan tokoh mistis pertama yang dipanggil oleh Chen Chang'an. Di wilayah abadi Duanheng, setelah membawa Gu Yuyu dan Zubaji keluar dari penjara bawah tanah, untuk membalas permintaan maaf mereka, mereka memberikan hadiah yang murah hati. Ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, artefak abadi, dan batu abadi. Tentu saja, juga disajikan sekelompok wanita cantik. Lihat mata Zubaji telah tertuju. Gu Yuyu mendengus tidak puas dan meraih lemak di pinggang Zubaji. Babi besar, apa yang kamu lihat? Penguasa abadi meraihnya, sangat menyakitkan sehingga Zubaji menyeringai, dan dia dengan cepat menarik kembali tatapannya. Yuyu, aku tidak melihat apa-apa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecantikanmu. Jangan tawarkan wanita-wanita ini. Tidakkah kamu melihat menantu babi tuaku di sini? Maaf, tuanku, aku akan mengecewakan mereka. Orang-orang suci abadi dari wilayah abadi Duanheng buru-buru membiarkan sekelompok wanita cantik yang dipilih dengan cermat itu pensiun. Gu Yuyu merasa malu dan tersipu. Babi besar, siapa menantu perempuanmu? Saudaraku belum setuju. Kemudian, dia mengusap pinggang Zubaji yang baru saja dicengkeramnya dengan lembut. Apakah masih sakit? Tidak sakit, tidak sakit. Hehe, Yuyu, kakak ipar adalah panglima tertinggi Xuanwu di bawah tuan, dia pasti akan setuju dengan kita. Gelombang-gelombang. Melihat Zubaji dan Gu Yuyu menunjukkan kasih sayang mereka di sini, pria besar di wilayah abadi Duanheng tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak pernah berpikir untuk memenjarakan mereka berdua, dan mereka secara tidak sengaja mengatur pernikahan. Kemudian, Zubaji berkata kepada para pria besar di alam abadi Duanheng yang hadir. Hadiah besar yang kalian berikan diterima oleh Tuan terlebih dahulu, tetapi kalian masih melewatkan hadiah besar yang sama. Para pria besar ini saling memandang, bingung. Aku tidak tahu hadiah macam apa yang dibicarakan orang dewasa. Apakah kalian lupa mengapa kita datang ke sini? Semua orang mengingat ini. Zubaji dan Gu Yuyu datang untuk menghancurkan asal-usul wilayah abadi Heng. Tuan, ini. Zubaji langsung menyela. Sekarang, ketika dia melihat orang-orang besar itu bersikap hormat, dia tahu betapa takutnya mereka terhadap tuan mereka. Tidak khawatir orang-orang besar itu akan berani menyerangnya lagi, katanya. Pikirkanlah sebelum menjawab,
apakah kamu benar-benar ingin melawan tuanku? Dan babi emas yang beruntung yang kamu tangkap, apakah kamu mencoba untuk berpura-pura bodoh dan tidak mengembalikannya kepada kami? Bab 577, Tiket Murah ke Alam Rahasia Kaisar Agung. Pohon Bodhi, bersama dengan kartu alam rahasia Kaisar Agung, terintegrasi ke dalamnya, melepaskan ratusan juta kaki cahaya keemasan, menerangi seluruh langit. Itu bahkan mengejutkan seluruh laut bintang timur. Pohon Bodhi mengatakan bahwa dia sangat bingung. Oh, itu cukup tiba-tiba. Pohon Bodhi yang besar telah bergegas keluar dari wilayah abadi Kyushu. Terwujud antara langit dan bumi. Tampaknya pohon Bodhi ini telah menjadi pohon ilahi yang unik antara langit dan bumi. Banyak abadi menatap pohon Bodhi ini, tetapi sulit bagi mereka untuk melihat ujung pohon Bodhi ini. Sulit membayangkan betapa besarnya pohon Bodhi ini. Pada saat yang sama, semua abadi di wilayah abadi 9 provinsi mendengar kata-kata cencangan. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Tidak mengherankan bahwa penglihatan yang mengguncang bumi ini tiba-tiba muncul di wilayah abadi 9 provinsi ini, yang ternyata terkait dengan alam rahasia Kaisar Agung. Benar-benar ada alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu. Pohon Bodhi yang sangat besar, melonjak dengan kekuatan yang luar biasa, fluktuasi yang mengerikan. Ini mengejutkan. Cencangan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap pohon Bodhi di depannya. Kemudian angkat tangan Anda. Pohon Bodhi memiliki lingkaran riak di permukaannya, seperti gelombang air. Kemudian, sebuah portal kuno dan misterius muncul di depan cencangan. Bodhi dengan hormat membuka mulutnya. Tuan, portal ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung. Baiklah, pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung hanya dapat dibuka di sini, atau lokasi lain. Jalan Bodhi. Sejauh yang dapat dijangkau Bodhi, Anda dapat membuka pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung. Bagus sekali. Jalan cencangan. Bodhi, ingatlah Anda memiliki dua hal yang harus dilakukan sekarang. Tuan, silakan bicara. Hal pertama, karena kau sudah menjadi target alam rahasia Kaisar Agung, kau setara dengan setengah pemilik alam rahasia Kaisar Agung. Mengenai siapa yang akan mendapatkan warisan Kaisar Agung, ini adalah masalah keberuntungan dan tidak dapat diganggu-gugat. Laporkan kepada kursi ini setiap saat. Situasi di alam rahasia Kaisar Agung. Ikuti perintahmu, nak. Hal kedua, apakah itu seorang abadi asli dari wilayah abadi 9 provinsi atau seorang abadi dari wilayah abadi lainnya? Selama mereka ingin masuk, kau diizinkan untuk lewat, tetapi ada prasyaratnya. Para dewa asli dari wilayah abadi 9 provinsi tidak mengenakan biaya tiket, sementara para dewa dari wilayah abadi lainnya akan mengenakan biaya batu abadi berkualitas tinggi sebagai tiket. Dia merenung sejenak dan berkata, harga tiket ditetapkan pada 10 batu abadi berkualitas tinggi per orang. 10 batu abadi berkualitas tinggi, tentu saja, merupakan harta yang sangat besar bagi banyak dewa. Tetapi jika Anda mengertakkan gigi, Anda masih dapat mengeluarkannya. Untuk diketahui, ini adalah alam rahasia Kaisar Agung, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Anda bisa mendapatkan banyak hal baik jika Anda masuk ke dalam untuk sementara waktu, dan itu pasti tidak sulit untuk nilai lebih dari 10 batu abadi berkualitas tinggi. Jika Anda beruntung, Anda akan mendapatkan warisan Kaisar Agung. Baiklah, orang-orang seharusnya memiliki mimpi. Kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Cencangan juga tidak serakah. Dia hanya mengambil 10 batu abadi berkualitas tinggi, senilai 500.000 nilai domain. Jika Anda memasuki 10.000 orang, hanya dengan tiket saja,
dia bisa memanen 100.000 batu abadi berkualitas tinggi. Ini juga setara dengan nilai 5 miliar ladang. Chen Chang'an tidak percaya, Dong Xinghai begitu besar, bahkan tidak ada 10.000 orang yang bisa mengeluarkan 10 batu abadi berkualitas tinggi. Chen Chang'an dapat menganugerahkan 10 orang dengan gelar hadiah takdir. Meskipun Ling Baur, Xiao Wei, Huangfu Baiyue dan Mo Wentian adalah murid Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an tidak bias dalam hal menganugerahkan hadiah takdir karena dia adalah muridnya. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang di sekitar Chen Chang'an. Oleh karena itu, 10 gelar berkah takdir dianugerahkan oleh Chen Chang'an secara acak dengan cara diundi. Lalu, 10 orang yang beruntung yang menerima berkah takdir adalah Jiang Yuchan, Gu Yuan, A Miao, Qing Yunfei, Tuo Baiye dan Hong Yi, serta Ling Baur, Mo Wentian, Ning Bingxian dan Mei Niang. 10 dari mereka yang memiliki berkah takdir akan memimpin di alam rahasia Kaisar Agung. Ada peluang terbesar untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Itu hanya tergantung siapa yang bisa menjadi Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung. Untuk ini, Chen Chang'an juga memiliki beberapa harapan. Kyushu Xianyu di sini, Zhuang Sue turun untuk menyampaikan perintah Chen Chang'an. Di sisi wilayah abadi 9 provinsi, semua orang sudah siap. Tinggal menunggu pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Sekarang, alam rahasia Kaisar Agung terbuka. Setelah itu, semua orang di alam abadi Kyushu melewati pohon Bodhi dan memasuki alam rahasia Kaisar Agung satu demi satu. Kecuali Kyushu Xianyu. Para dewa abadi lainnya juga sangat gembira ketika mereka mengetahui tentang pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Ini adalah alam rahasia Kaisar Agung. Ini memiliki warisan Kaisar Agung dan bahkan dapat menjadi kaisar. Mereka tidak ragu untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Tetapi, mereka terkejut setelah mengetahui tiket untuk alam rahasia Kaisar Agung. Apakah tiketnya begitu murah? Mengenai alam rahasia Kaisar Agung, hanya diperlukan 10 batu abadi berkualitas tinggi. Meskipun 10 batu abadi berkualitas tinggi adalah banyak kekayaan bagi banyak dewa. Tetapi di depan alam rahasia Kaisar Agung itu tidak layak disebut. Namun, saya tidak tahu bagaimana perasaan Chen Chang'an ketika dia mengetahui pikiran para dewa ini. Bab 578, kau mungkin mendapatkan darah, tapi aku tidak akan pernah kalah. Hari pertama pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Di wilayah abadi Kyushu, lebih dari 2.000 orang abadi dari luar wilayah memasuki alam rahasia Kaisar Agung dengan hati gembira dan tangan gemetar setelah menyerahkan 10 batu abadi berkualitas tinggi. Warisan Kaisar Agung, kami datang gelombang. Tentu saja, berita tentang kelahiran alam rahasia Kaisar Agung. Itu seperti badai. Dalam waktu kurang dari sehari, berita yang menggemparkan ini menyebar ke seluruh Laut Bintang Timur. Seluruh Laut Bintang Timur benar-benar terkejut. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya semuanya membawa 10 batu abadi berkualitas tinggi ke wilayah abadi Kyushu. Pada saat yang sama, berita ini juga menyebar ke Xinghai lainnya. Terutama di Zhong Xinghai, banyak kekuatan teratas, seperti Zifu, Kaisar Xiangjia, Kaisar Jijia dan sebagainya. Ketika mereka mengetahui bahwa alam rahasia Kaisar Agung benar-benar dibuka, itu bukan berita palsu, jadi mereka dengan cepat mengirim generasi muda ke alam abadi Kyushu untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung. Secara keseluruhan, wilayah abadi Kyushu hari ini, semua mata tertuju. Di hari-hari mendatang,
hanya akan ada lebih banyak makhluk abadi yang datang ke wilayah abadi Kyushu untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung. Nimaku, kehilangan darah. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an merasa tidak nyaman seperti memakan lalat. Mengapa? Karena dia menemukan bahwa masih banyak orang kaya. Hari ini adalah hari kedua pembukaan alam rahasia Kaisar Agung, dan jumlah makhluk abadi asing yang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung telah mencapai 6 atau 7 ribu orang. Tiket yang dipanen adalah 60.000 hingga 70.000 batu abadi kelas atas. Dan di masa mendatang, akan ada lebih banyak makhluk abadi yang datang. Dan, Chen Chang'an mendengar percakapan para makhluk abadi di alam tak terkalahkan, dan mengetahui betapa berharganya warisan Kaisar Agung bagi para makhluk abadi itu. Belum lagi 10 batu abadi kelas atas untuk tiket, bahkan 100 batu abadi kelas atas pun tidak terlalu banyak. Ini membuat Chen Chang'an sangat tidak nyaman. Dia menghela nafas. Oh, aku benar-benar orang baik. Meskipun Chen Chang'an sangat menyakitkan. Tapi bagaimanapun, dia juga orang yang punya kepala dan wajah sekarang, dan dia berbicara dengan semua perkataannya, bagaimana dia bisa tanpa malu-malu menariknya kembali. Meskipun hanya ada 10 batu abadi berkualitas tinggi sebagai tiket, Chen Chang'an memiliki pepatah yang tidak layak dibicarakan. Kamu mungkin mendapatkan darah, tetapi aku tidak akan pernah kalah. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an mengenakan kacamata hitam buatan All Living Beings, dan berbaring malas di kursi kayu, berjemur di bawah sinar matahari. Ia memegang gelas anggur merah dan menikmati latte yang diseduh dengan hati-hati pada tahun 1982. Setelah mengocok latte pada tahun 1982, ia menyesap sedikit dan anggur itu masuk ke tenggorokannya. Rasanya khas, anggurnya lembut, dan membawa aroma anggur dan buah yang kaya. Rasanya sangat lezat, memberi Chen Chang'an perasaan aftertaste yang tak ada habisnya. Kehidupan ikan asin sangat keren. Saat itu, Chen Chang'an memperhatikan situasi alam rahasia Kaisar Agung, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia Kaisar Agung, itu terkait dengan nasib warisan Kaisar Agung, serta berbagai peluang di dalamnya. Itu benar-benar tidak sesederhana itu. Chen Chang'an mengetahuinya. Dalam 2 hari terakhir, para dewa dari dunia luar telah memasuki hampir 6 atau 7 ribu orang, dan ada juga beberapa ribu orang di wilayah abadi 9 provinsi. Namun sekarang, 90% orang telah dikirim keluar dari alam rahasia Kaisar Agung. Itu karena mereka menghadapi bahaya di alam rahasia Kaisar Agung. Atau meninggal selama ujian. Itu juga berarti bahwa mereka gagal menangkap warisan Kaisar Agung. Dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung, untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung lagi. Para peri yang gagal ini, beberapa kesal dan kecewa, namun beberapa dari mereka gagal, tetapi wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Itu karena mereka mendapatkan hal-hal baik di alam rahasia Kaisar Agung. Mungkin itu adalah senjata peri kuno, atau teknik rahasia, atau harta dari surga dan bumi, Dilihat dari penampilan mereka, perjalanan ini sepadan. Chen Chang'an tersenyum. Masih pepatah lama, Anda mungkin mendapatkan darah, tetapi saya tidak akan pernah kalah. Sistem menghabiskan nilai medan dan semakin memperluas medan yang tak terkalahkan. Chen Chang'an tidak peduli dengan situasi di sisi alam rahasia Kaisar Agung, dan berkata kepada sistem. Mari kita bicarakan tentang Chen Chang'an saat ini. Gelombang besar nilai medan dipanen dalam gelombang kematian beberapa hari yang lalu.
Dan kemudian tiket yang dikumpulkan dari para abadi itu setelah membuka alam rahasia Kaisar Agung. Chen Chang'an hari ini sekaya yang dia inginkan. Lihat saja saat ini, situasi seperti apa yang dapat dicakup oleh nilai medannya. Bicaralah, Chen Chang'an punya masalah. Sistem saudara, kapan versi 8.0 akan diluncurkan? Catatan, pelajaran besok 2. Bantu saya lulus ujian, saya akan lebih populer setelah lulus ujian gelombang. Bab 579, di alam rahasia Kaisar Agung, koloni lebah beracun berambut putih. Ratusan juta nilai ranah dikonsumsi. Ranah tak terkalahkan Chen Chang'an menyebar lebih jauh ke ranah abadi Kyushu dengan gelombang pasang. Ia seperti binatang buas, terus-menerus mengikis wilayah luas wilayah abadi Kyushu. Chen Chang'an berjemur di bawah sinar matahari seperti ikan asin, mencicipi anggur merah buatannya sendiri, dan memperhatikan bidang tak terkalahkannya, yang meroket dalam keadaan gila. Tampaknya kemajuan menutupi wilayah abadi 9 provinsi dengan nilai ranah ini dapat mencapai setidaknya 90%. Chen Chang'an sangat puas, dan, ditambah dengan pengumpulan tiket terus-menerus untuk pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Kali ini, bidang tak terkalahkannya mencakup 100% wilayah abadi 9 provinsi, yang hampir sepenuhnya hancur. Di alam tak terkalahkan, hati iblis, mata iblis penghancur dunia, dan tubuh iblis tanpa kepala, 3 pikiran iblis yang ditekan dibahas secara rahasia. Kapan kau bertindak? Iblislah yang mengajukan pertanyaan itu. Ia tidak bisa menunggu. Tubuh iblis tanpa kepala itu membuat transmisi suara yang dalam. Ayo, aku sudah merasakan artefak kuno yang tersembunyi di bintang-bintang 9 surga. Artefak kuno ini adalah senjata paling ampuh untuk membunuh Raja Iblis Buddha. Begitu ia muncul ke dunia, ia pasti akan mampu menghadapi Chen Chang'an dan membebaskan kita dari penindasan. Kemudian, iblis tanpa kepala itu berkata lagi, namun, artefak kuno ini harus mengerahkan kekuatannya, dan aku khawatir itu akan menjadi pengorbanan darah. Iblis pemusnah dunia berkata dengan dingin, ketika saatnya tiba, kau akan mengendalikan artefak kuno itu untuk memantulkan surga dan mengorbankan para dewa di seluruh laut bintang timur. Itu sudah cukup. Baiklah, hanya 2 hari ini, kau siap, keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Alam rahasia Kaisar Agung, dunia yang luas dengan sendirinya. Sebagai alam rahasia Kaisar Agung, ia memiliki warisan Kaisar Agung, yang secara alami sangat jahat. Selain itu, di tengah bahaya, ada juga peluang. Tentu saja, meskipun alam rahasia Kaisar Agung penuh dengan bahaya, bagi mereka yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung, tidak perlu khawatir tentang hidup mereka. Bagaimanapun, di alam rahasia Kaisar Agung ini, semua yang abadi memiliki manfaat. Yaitu, setiap orang yang meninggal di alam rahasia Kaisar Agung dapat dibangkitkan. Dari sudut pandang ini, sebenarnya, 10 batu abadi berkualitas tinggi dihabiskan sebagai tiket untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung untuk mengalami hidup dan mati secara langsung. Aduh, ini juga sangat bagus. Agaknya, Chen Chang'an kehilangan lebih banyak lagi. Setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung, banyak sekali makhluk abadi yang dikirim secara acak ke setiap sudut alam rahasia Kaisar Agung. Untungnya, tempat yang akan dikirim tidak berbahaya, tetapi peluang ada di mana-mana. Dan yang tidak beruntung, secara tidak sengaja jatuh ke tempat di mana binatang buas kuno bercokol di alam rahasia. Binatang buas kuno di alam rahasia itu kuat atau berkelompok, dan ada jadi dan tempat-tempat menyeramkan yang dibentuk oleh berbagai langit dan bumi.
Oleh karena itu, ketika para makhluk abadi memasuki alam rahasia Kaisar Agung, jika mereka sedikit ceroboh, hidup mereka tidak akan terjamin. Lampu hijau. Ekor kecil itu diteleportasi ke sudut alam rahasia Kaisar Agung. Ini adalah sekelompok batu yang kacau. Batu-batu aneh di sini bergerigi, ada banyak puncak, dan ada ki berbahaya yang terpancar darinya. Little Tail melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya di mana dia berada. Pada saat yang sama, Little Tail juga dengan jelas merasakan aura berbahaya yang dibawa kepadanya oleh tempat ini. Tidak mungkin, Little Tail tidak mendapatkan berkah takdir dan peruntungannya tampaknya tidak begitu baik, jadi dia langsung diteleportasi ke tempat yang berbahaya. Little Tail masih sangat berhati-hati, berjalan di antara bebatuan yang kacau. Dia tiba di puncak batu yang menjulang tinggi di kelompok batu, melihat sekeliling, dan menilai di mana dia saat ini. Kelompok batu yang luas itu tidak ada habisnya, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Ya, alam rahasia Kaisar Agung ini benar-benar luas dan luas. Tapi kali ini, dia melihat langit yang jauh, di mana ada kota emas besar, yang tampaknya melayang di antara awan dan sangat mempesona. Sekilas, orang-orang merasa bahwa kota besar itu mulia dan megah, misterius dan luar biasa. Mata Little Tail seperti air jernih dan sangat cerdas. Ia berpikir bahwa kota besar dan megah di langit yang jauh itu mungkin adalah akhir dari perjalanannya. Sangat mungkin bahwa warisan Kaisar Agung ada di kota besar itu. Kemudian, si ekor kecil menemukan arah dan pergi menuju kota besar itu. Dalam perjalanan, si ekor kecil tiba-tiba mencium aroma yang aneh dan menarik. Ia menghentikan langkah kakinya yang kecil, matanya berbinar, dan hidungnya yang halus dan kecil mengendus dengan keras. Apa itu? Baunya sangat harum, pasti lezat. Mengikuti aroma manis yang menggoda, si ekor kecil segera mencapai puncak yang botak dan kasar. Pada saat yang sama, ia juga mencium aroma manis yang lebih kuat. Berdengung, di Gufeng, ada 3 lubang sarang berukuran sekitar 2 meter. Ada suara-suara padat dari dalam, dan ada banyak lebah beracun berambut putih yang masuk dan keluar dari 3 lubang sarang. Ini sarangnya, pasti ada madu yang lezat di dalamnya. Tetapi, lebah beracun berambut putih ini milik kawanan binatang buas kuno di alam rahasia. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam master alam abadi sangat sulit dihadapi ketika mereka menderita kawanan lebah beracun berambut putih, dan mereka akan mati. Tetapi, bagi Little Tail, seorang master pecinta makanan yang dilatih oleh Chen Chang'an, bahaya yang dibawa kawanan lebah beracun berambut putih ini jauh lebih sedikit daripada aroma madu yang menarik di sarang gelombang. Little Tail tidak takut dengan lebah beracun berambut putih itu, dan pergi ke sarang koloni lebah beracun berambut putih di Lone Peak. Baru saja mendekati sarang itu, napas orang asing tiba-tiba menyebabkan kerusuhan koloni lebah beracun berambut putih. Little Tail tidak takut. Dia memiliki tubuh roh abadi kayu suci, yang merupakan fisik tingkat atas. Aku melihat seluruh tubuhnya, hijau terang dan murah hati, mengembangkan sepotong pelindung daun hijau, mengelilingi seluruh tubuh, di seluruh tubuh, memancarkan energi roh kayu, tampak damai seperti angin, pertahanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, beberapa senjata sihir pertahanan dikorbankan. Tidak peduli bagaimana lebah berbisa berambut putih itu menyerang, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Little Tail juga tidak membunuh koloni lebah berbisa berambut putih itu. Sebaliknya, dia tertarik oleh aromanya dan langsung masuk ke sarang koloni lebah berbisa berambut putih itu. Namun Little Tail tidak mengetahuinya. Setelah dia memasuki sarang, dari kegelapan, sebuah sosok keluar.
Ini adalah pria kurus dan kurus, menatap pintu masuk sarang lebah tempat Little Tail masuk, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Siapa gadis kecil ini? Dia tidak takut dengan koloni lebah berbisa berambut putih ini. Pria kurus itu terkejut, lalu bergumam. Binatang purba seperti koloni lebah beracun berambut putih telah lama punah dalam ribuan tahun. Kudengar sarang lebah dapat menghasilkan sejenis madu ratu lebah, yang dapat memperpanjang hidup selama ribuan tahun. Agaknya gadis kecil ini menginginkan madu ratu lebah. Lalu, pria kurus itu mencibir. Setelah belalang sembah menangkap Oriole jangkrik, tunggu saja gadis kecil ini mengeluarkan madu peri ratu lebah, benda ini milikku. Bab 580, Murid Putra, bagaimana Anda bisa memprovokasinya? Ketika Little Tail keluar dari sarang lebah Lone Peak, sudah setengah jam kemudian. Aku melihat Little Tail dengan wajah gembira, memegang toples porselen berisi madu berbentuk emas. Ini adalah madu ratu lebah. Bahkan lebih tak terduga, Little Tail memasuki sarang, dan menghadapi tawon berbisa berambut putih di dalamnya tanpa cedera. Yahaha gelombang-gelombang-gelombang. Little Tail dengan senang hati menyenandungkan sebuah lagu, dan mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya yang lembut untuk mengaduk beberapa kali madu ratu lebah abadi di toples porselen, hingga tertutup oleh jari-jari. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu manis, begitu lezat, ini adalah rasa kebahagiaan. Little Tail menyipitkan matanya dengan gembira dan sangat menikmatinya. Pada saat yang sama, Little Tail berpikir dalam hati, madu ini begitu lezat, tuannya pasti juga suka memakannya, aku harus menyimpan salinannya untuk tuannya. Tapi sekarang, mutasi menonjol. Aku melihat kekosongan bergetar. Di tumpukan puing ini, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berada di langit, dan beberapa di antaranya menghalangi matahari. SSSTT, Ketika kekuatan ekor kecil itu membombardir sangkar yang berubah menjadi hukum bumi ini. Sangkar ini sangat kuat, dan kekuatan ekor kecil itu tidak berguna. Namun, dia tidak panik, dan mata lincah itu mengawasi, masih sangat tenang. Seperti yang diharapkan dari murid Chen Chang'an. Segera setelah itu, bumi terbelah, dan terdengar suara gemuruh, dan itu adalah naga bumi setinggi 100 zang yang keluar dari kepalanya dari bawah tanah. Seorang pria kurus berdiri di belakang Bai Zhang Tulong dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap ekor kecil dan berkata sambil mencibir, "Gadis kecil, terima kasih atas kerja kerasmu." Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk merebut guci porselen yang dipegang Little Tail. Little Tail menatap. Dia akhirnya mendapatkan ini dari sarangnya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu lezat dirampok. Dia melindungi guci porselen dan menolak. Jelas. Kultivasi pria kurus ini lebih baik daripada Little Tail. Dia telah melangkah ke ranah penguasa negeri dongeng. Menurutnya, berurusan dengan Little Tail bukanlah tugas yang mudah. Namun, yang tidak pernah terpikirkan oleh pria kurus itu adalah, dia meremehkan kekuatan Little Tail. Keduanya sedang berperang. Dia tidak memenangkan guci porselen di tangan Little Tail untuk waktu yang lama. Jangan melihat fakta bahwa basis kultivasi Little Tail hanya Xianjun Wuzongtian, yang memiliki celah besar dengan basis kultivasinya. Namun, Little Tail adalah hati yang besar dari Chen Chang'an, dan dia sangat disukai oleh Chen Chang'an. Baik itu, tubuh roh abadi kayu suci, atau semua jenis kartu penyelamat hidup, jumlahnya tidak sedikit. Jadi, ketika lelaki kurus itu menyambar toples porselen di tangan si ekor kecil, dia menderita tipu daya si ekor kecil yang tak ada habisnya. Si ekor kecil marah. Ya, bagaimana bisa ada orang seperti itu yang bahkan merampok makanan mereka? Kamu ingin makan?
Lalu kamu pergi ke sarang untuk memetik Asia. Mengapa kamu merampokku? Aku tidak punya banyak, dan aku harus memberikan satu kepada Tuan, jadi aku tidak punya cukup makanan. Setelah pertempuran besar, si ekor kecil menawarkan kartu Hall. Ini adalah senjata ajaib Luo Xinghe, yang diberikan kepadanya oleh Chen Chang'an. Aku melihat bola seukuran kepalan tangan terlempar keluar. Dalam sekejap mata, bola itu terbang ke langit di atas tumpukan puing. Kemudian, seluruh langit di atas puing-puing berubah menjadi lautan bintang, yang sangat cantik dan sakral. Ada ki yang luar biasa di dalamnya, menghancurkan segalanya. Bintang-bintang yang dilepaskan berubah menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan yang mengeri. Dan akhirnya memadatkan bintang-bintang satu persatu, memancarkan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Pria kurus itu melihatnya. Wajahnya berubah drastis, dan dia merasakan bahaya kematian. Dengan berat hati, dia berpikir dalam hati, siapa gadis kecil ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kartu yang kuat, dan senjata ajaib macam apa ini? Aku merasa bahwa jika dia terkena bintang-bintang yang memadat itu, dia pasti akan mati. Jelas, pria kurus ini baru saja datang ke alam abadi Kyushu untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Meskipun Little Tail jarang muncul di luar, banyak orang tahu keberadaannya. Kalau tidak, mustahil bagi lelaki kurus ini untuk tidak mengenal Little Tail, salah satu murid Chen Chang'an yang sekarang terkenal. Entahlah, jika lelaki kurus ini mengetahui identitas Little Tail ini, bagaimana perasaannya? Lelaki kurus itu tahu bahwa ia tidak dapat menghentikan Luo Xinghe dari Little Tail, jadi ia melangkah mundur. Bintang-bintang yang dipadatkan oleh Luo Xinghe memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dan meremukkan lelaki kurus itu. Bahkan lelaki kurus itu sudah mundur dengan panik. Namun, masih terlambat untuk melarikan diri. Lelaki kurus itu terkena bintang-bintang, puci, memuntahkan darah, dan langsung menghantam tanah. Melihat bahwa Luo Xinghe, milik Little Tail akan membunuhnya, lelaki kurus itu buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Baru saat itulah ia lolos dari pengetahuan Little Tail. Namun, lelaki kurus itu dapat melarikan diri terutama karena Little Tail tidak memiliki tekad untuk membunuhnya. Hanya marah karena lelaki kurus itu ingin mengambil toples porselennya. Melihat lelaki kurus itu melarikan diri, Xiao Tai juga menyingkirkan Luo Xinghe. Sambil tersenyum, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya ke dalam toples porselen dan mengaduknya. Ketika toples itu ditutupi dengan madu peri yang bening, dia tidak sabar untuk menghisapnya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, kemarahan yang ingin diambil lelaki kurus itu dari toples porselennya tadi menghilang, dan dia menjadi bahagia lagi. Setelah itu, Little Tail memegang toples porselen di tangannya dan terus menuju kota besar dan megah di langit yang jauh. Little Tail baru saja berjalan pergi. Di tumpukan batu, sosok lelaki kurus yang berlumuran darah muncul. Dia menggertakkan giginya dan bergumam, "Sial, siapa gadis kecil ini? Kultivasinya sendiri tidak kuat, tetapi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kartu yang kuat?" Matanya dingin dan panas. Jika aku bisa membunuh gadis kecil ini dan memenangkan kartu truf ini di tangan gadis kecil ini, maka aku pasti akan memiliki peluang besar untuk memenangkan warisan Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung ini. Tetapi sekarang, sebuah suara yang jauh dan acuh tak acuh datang dari langit dan bumi. "Terlalu gila bagimu untuk ingin memenangkan warisan Kaisar Agung. Dan murid-murid putra, bagaimana kau bisa memprovokasi mereka?" Suara yang tinggi dan acuh tak acuh itu tiba-tiba terdengar, yang mengejutkan lelaki kurus itu. "Siapa itu?
Segera setelah itu, dia melihat sehelai daun bodi jatuh perlahan dari langit. Tiba-tiba berubah menjadi pisau, mengiris lelaki kurus itu menjadi dua, dan meninggal secara tragis di tempat.